Video sistem pertahanan radar Rusia tembak jatuh 3 pesawat Su-25 Ukraina. Sistem radar Rusia tembak jatuh 3 pesawat Su-25 Ukraina hingga sebabkan 230 tentara gugur di Kharkiv pada Senin 23 Mei 2022. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov menerangkan rudal jarak jauh presisi tinggi berbasis laut di area stasiun kereta api Malin di wilayah Zhytomyr menghancurkan senjata dan peralatan militer Brigade Serangan Gunung ke-10 Angkatan Bersenjata Ukraina. Pada siang hari, rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menghantam 4 pos komando, pusat komunikasi kelompok taktis operasional utara di area pemukiman Bakhmut, Republik Rakyat Donetsk, 48 wilayah konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer, serta 6 depot amunisi. Penerbangan operasional taktis dan militer menghantam 39 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer, dan juga menghancurkan gudang amunisi di wilayah Krasny Liman di Republik Rakyat Luhansk. Secara total, sebagai akibat dari serangan udara, lebih dari 230 tentara Ukraina gugur. 33 unit peralatan militer Ukraina dinonaktifkan. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina dalam sehari, termasuk 2 di dekat desa Kiselovka, wilayah Kherson, dan 1 di atas Pavlograd, wilayah Kharkiv. Juga 13 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di daerah Chervony Yar, Chernobyevka, Mirnoe, Oleksandrivka dari wilayah Kherson. Selain itu, 2 rudal balistik TOCHKU Ukraina dicegat di atas pemukiman Tominka-Balka di wilayah Kherson. Dan 8 roket Ukraina dari sistem roket peluncuran ganda Smerch dicegat di wilayah Kharkiv. Pesawat Su-25 Ukraina dan sebabkan 230 tentaranya gugur di Kharkiv. Dokumentasi saat pasukan AS dari Charlie Battery, Batalion 1, Resimen 12 Marinir menembakkan howitzer M777 di sebuah lokasi di Afghanistan pada Oktober 2011. Serangan artileri Rusia diklaim telah menghancurkan baterai howitzer M777 155 mm yang dipasok AS ke militer Ukraina. Pernyataan disertai rekaman video serangan artileri yang dipantau pesawat nirawak disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 23 Mei 2022. Video yang dibagikan menunjukkan aksi meriam artileri Rusia 152 mm 2S5 Gyatsin S self-propel. Tidak dijelaskan lokasinya, tetapi menggambarkan serangan itu sebagai misi balasan. Media Sputnik News mewartakan perkembangan itu di situs. Rabu lalu, militer Rusia melaporkan menghancurkan baterai howitzer M777 di dekat desa Podgornoy. Tentara Rusia menggunakan pesawat tak berawak untuk memaksa lawan mereka mencari perlindungan di hutan kecil. Sesudah itu, serangan artileri berat menyusul dan diklaim mengeliminasi para tentara yang mengoperasikan howitzer itu. Rekaman video serangan itu juga dibagikan ke media. AS dilaporkan telah mengirimkan 90 sistem artileri tipe M777 ke Ukraina, lebih dari 140.000 peluru 155 mm dan sekitar 70 truk yang menarik senjata itu. Bantuan howitzer lebih kecil dikirimkan sekutu AS, Kanada, dan Australia. Beberapa pengamat mengatakan howitzer itu bisa menjadi mengubah jalannya pertempuran. Namun, beberapa laporan mengeluhkan sistem artileri howitzer M777 tidak disertai peralatan komputer canggih untuk memastikan akurasi. Pentagon menolak mengomentari klaim tersebut, tetapi diyakini mereka menahan sistem pengendalian tembakan digital untuk mencegah Rusia menyita dan mempelajarinya. Rusia menyerang Ukraina pada akhir Februari menyusul kegagalan Kiev untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk 2014 dan pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbas, Donetsk, dan Lugansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik secara paksa. Jenderal Pern Erich Schwed, mantan penasihat militer Kanselir Jerman Angela Merkel, menentang pengiriman tank tempur utama Leopard dan Rheinfeuer ke Ukraina. Mengutip pernyataannya lewat radio Deutsche Kleinfunk, Schwed menyebut keputusan itu jika benar dilakukan tidak sensitif dan berbahaya. Lebih-lebih mengoperasikan tank tempur utama Leopard dan BMP Marder butuh kualifikasi tinggi dan pelatihan bertahun-tahun. Jika kita tak ingin perang dunia ketiga, lambat atau cepat tinggalkan cara militer, mulailah berunding, kata Erich Schwed. Jerman dilaporkan telah memasok pasukan Kiev dengan ribuan ranjau anti-tank dengan harapan memperlambat kemajuan militer Rusia di Ukraina. Sementara itu, situs analisis intelijen Southfront.org mengabarkan
Jerman telah mengirimkan ribuan ranjau darat. Dalam laporan yang dirilis pada 17 Mei, Der Spiegel mengungkapkan Jerman telah mengirim 1.600 unit ranjau DM-12P ARM dan 3.000 ranjau anti-tank DM-31 ke Ukraina. Ranjau anti-tank model DM-12 buatan Jerman ini memiliki jenis khusus. Senjata pembunuh ini dipasang pada tribun kecil. Peralatan ini akan menembakkan roket bersirip berdaya jangkau efektif 2 hingga 40 meter. Ranjau jenis ini mampu menembus lapisan baja 600 mm. Ranjau canggih ini butuh waktu 5 menit untuk bisa menembakkan roketnya. Bisa lewat pengoperasian manual atau kabel pemicu serat optik. Ranjau anti-tank DM-12 menurut situs swordfront.org memang telah terlihat di Ukraina. Bahkan militer Rusia dan sekutunya menyita beberapa unit dari lapangan. Pada 21 Mei, beberapa foto ranjau DM-12 yang baru saja ditemukan muncul secara online. Sedangkan ranjau anti-tank DM-31 adalah salinan ranjau FFV 028 Swedia buatan Jerman. DM-31 adalah ranjau anti-tank yang lebih tradisional. Ranjau ini menggunakan mekanisme sensor magnetis supaya bisa meledak. Ledakannya bisa menghantam seluruh lebar kendaraan yang ditargetkan. Ketika ranjau dipicu, muatan pembersih kecil meniup bahan apapun yang mungkin berada di atas ranjau, diikuti sepersekian detik kemudian ledakan utamanya. Ledakan utama ranjau ini dapat menembus pelindung perut tank manapun yang ada saat ini. Namun jenis ranjau DM-31 belum terlihat di Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik secara paksa. Jenderal Pern Erich Schwed, mantan penasihat militer Kanselir Jerman Angela Merkel, menentang pengiriman tank tempur utama Leopard dan Rheinpfalz ke Ukraina. Mengutip pernyataannya lewat radio Deutschlandfunk, Schwed menyebut keputusan itu jika benar dilakukan tidak sensitif dan berbahaya. Lebih-lebih mengoperasikan tank tempur utama Leopard dan BMP Marder butuh kualifikasi tinggi dan pelatihan bertahun-tahun. Jika kita tak ingin perang dunia ketiga, lambat atau cepat tinggalkan cara militer, mulailah berunding, kata Erich Schwed. Jerman dilaporkan telah memasok pasukan Kiev dengan ribuan ranjau anti-tank dengan harapan memperlambat kemajuan militer Rusia di Ukraina. Sementara itu, situs analisis intelijen swordfront.org mengabarkan Jerman telah mengirimkan ribuan ranjau darat. Dalam laporan yang dirilis pada 17 Mei, Der Spiegel mengungkapkan Jerman telah mengirim 1.600 unit ranjau DM-12P ARM dan 3.000 ranjau anti-tank DM-31 ke Ukraina. Ranjau anti-tank model DM-12 buatan Jerman ini memiliki jenis khusus. Senjata pembunuh ini dipasang pada tribun kecil. Peralatan ini akan menembakkan roket bersirip berdaya jangkau efektif 2 hingga 40 meter. Ranjau jenis ini mampu menembus lapisan baja 600 mm. Ranjau canggih ini butuh waktu 5 menit untuk bisa menembakkan roketnya. Bisa lewat pengoperasian manual atau kabel pemicu serat optik.